Kakak Changking, kamu suka aku? Ya, Aku juga suka kamu. Aku baru saja lewat Hotel Ningzhou. Lihat Song Changking bawa wanita ini masuk. Kakak. Sekarang kamu akhirnya tahu Song Changking. bagaimana? Aku pikir aku melakukannya dengan baik. Pulang saja. Pulang dan hibur dia. Biarkan dia tenang. Bagaimana hasilnya? Bagus sekali. Mundur. Sulit. Terima kasih. Pendirian. Apa itu tidak apa-apa? Kamu pikir Xiaoyu akan mengalami kecelakaan? Kamu tahu cara menyelamatkan orang tenggelam. Pukuli saja dia. Kita akan menariknya ke darat setelah selesai. Itu disebut terapi kejut. Yang asli biar aku yang ambil bagian belakang. Bagian belakangnya sangat berat, tanganku mati rasa. Oh, pendirian. Kakak pasti baik-baik saja. Itu bukan bar palsu yang kamu bawa. Bagaimana mungkin? Mencuri 2 botol anggur dari ayahku. Pasti anggur yang bagus. Kalau begitu tidak apa-apa, ayo. Kamu duluan ke flat, dan biarkan aku duluan. Yo Jungu ada di sini. Bibi baik, duduk. Hei, duduk apa duduk, mama tuangkan aku semangkuk cuka. Kenapa kamu butuh cuka? Bos terlalu banyak minum. Bos sudah kembali. Tuang cuka. Bibi, selamat tinggal. Kenapa kamu tidak pergi saja dari sini? Di mana sakitnya? Apakah parah? Aku tidak tahu ada banyak darah apa yang terjadi padamu. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Jangan khawatir, Paman. Dokter sedang menanganinya. Seharusnya tidak apa. Jangan khawatir. Kita perlu transfusi darah sekarang. Ayah Paman kalian baik-baik saja. Ayah duduklah sebentar. Ayah duduklah di sini dan santai. Apa yang sulit untuk mencari tahu cara melakukan sesuatu seperti itu? Ayo ayah tenang saja. Saya akan baik-baik saja. Mereka sedang menanganinya sekarang. Saya yakin semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana saya bisa menghasilkan makhluk yang tidak berguna seperti ini? Saya membesarkannya dengan susah payah. Saya mengirimnya ke les menari ketika dia berusia 5 tahun. Hujan atau cerah, saya menemani dia ke istana anak setiap Sabtu. Saya tidak tega makan atau berpakaian. Apakah mudah bagi saya? Ini cara kamu membalas saya.
Oh, kamu bisa mati sekarang jika kamu mau. Apakah kamu layak untuk saya? Itu yang kamu katakan kepada anak seperti ini. Tang Xianmin. Tang Xiaoyu sama seperti kamu. Mati keras kepala. Apakah kamu melihat? Lihat. Itu hasilnya. Boris, rumah sakit ini kecilkan suaramu. Jangan marah. Ah, apa dokter? Bagaimana keadaan saudara perempuan saya? Tenang saja, kita sudah keluar dari bahaya. Song Jiangwo. Song Jiangwo. SHH titik. Apa yang terjadi? Turun ke sini sekarang. Bagaimana kamu mengatakan itu? Mengapa kamu mencari saya di malam hari dan merindukan saya? Itu bukan kamu. Tidak apa yang kamu lakukan? Tidak. Hei, saya beritahu kamu Tang Xiaozu. Jangan pikir saya Song Jiangwo tidak memukul wanita saya mudah diintimidasi. Saya akan memberitahumu apa. Anjing itu membuatnya melompati tembok. Kamu baru saja memukul saya, dan saya tidak melawan. Ah, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Ceritakan sama kakak, siapa yang berani ganggu aku Song Jiangwo perempuan itu, aku potong dia. Semuanya salah kamu. Kamu yang kasih aku ide. Kakakku? Hahaha. Kakakku bunuh diri. Tidak. Bunuh diri. Ini serius. Benarkah? Kakakku, dia potong pergelangan tangannya. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Aku percaya kata-katamu, dasar bajingan. Kamu cerita dulu sama aku. Gimana kondisi kakakmu sekarang? Dia sudah diselamatkan. Tapi apa yang harus aku katakan padanya? Tidak apa-apa asalkan kita bisa balas dendam. Aku kasih tahu kamu Song Jiangwo. Kakakku hampir celaka. Aku akan bunuh kamu. Aku berani lakukan ini tanpa persetujuanmu. Kamu salahkan aku untuk semua yang terjadi. Haha. Seorang kapten. Halo Paman dan Bibi. Pemimpin delegasi saya datang untuk melihat Xiaoyu. Seorang kapten. Kamu datang sudah larut malam. Bibi, duduklah. Terima kasih atas perhatianmu. Kamu tidak usah sebutkan. Bagaimana kondisi Xiaoyu? Dokter bilang dia sudah tidak dalam bahaya. Bibi, bolehkah kamu keluar sebentar dengan saya? Saya perlu bicara denganmu. Bibi, duduklah. Apa itu? Bibi,
Saya sepenuhnya mengerti perasaanmu sekarang. Tapi ada beberapa kata saya harus katakan. Kami menemukan ini di gudang properti. Surat bunuh diri Tang Xiaoyu. Saya melihatnya untuk pekerjaan saya. Masalah. Menurut saya, kamu perlu tahu. Awalnya, Tang Xiaoyu cukup berbakat. Juga objek pelatihan utama kami. Maksud saya membuat beberapa kesalahan. Tapi dengan sikap yang tepat. Memperbaiki kesalahan. Hampir tidak ada masalah untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Tentang melompat ke pimpinan. Itu tergantung bagaimana dia bersikap. Tapi siapa yang memikirkan tante? Keluar dari hal ini. Kamu bilang putrimu melanggar aturan dan jatuh cinta. Dia bunuh diri karena cinta. Kali ini Tang Xiaosui bisa berperan sebagai si jahat. Itu mengubah sifatnya. Kepala regu. Harus ditangani. Menurut saya perlu menyapa kamu sebagai orang tua. Dengan pamanmu. Lebih baik bersiap-siap membawa putrimu pulang. Ah! Kamu tidak perlu bodoh. Apa kamu benar-benar ingin sesuatu terjadi? Bagaimana ayah dan ibu bisa hidup? Apa yang kamu ingin saya lakukan? Kamu seharusnya tidak pernah menyelamatkan saya. Kematian saya akan membebaskan saya. Jika sesuatu terjadi padamu, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri seumur hidup saya. Pergi ke yang sibuk. Saya ingin sendirian sebentar. Tante Xiaoyu sudah tidak dalam bahaya sekarang. Kamu hanya tidak perlu khawatir. Kita harus tenang ketika ada masalah. Apa yang kamu harus katakan? Jangan marah. Janji padaku. Tenang-tenang. Bibi. Kamu janji padaku, bicarakan nanti. Jangan marah. Song Changqing, kamu keluar ke saya. Dasar bajingan. Enyah sana, pergi dari sini. Ada hal yang bisa diajarkan seorang ibu. Keluar. Bibio, aku tahu kamu ada di dalam. Bibio, kamu janji akan pergi dari sini. Yao Liping, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu mau? Kelas siang Yao Liping.
Yo Liping, kamu sudah datang ke rumahku 2 kali kali ini. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu tidak bisa menyuruhku memanggil anakmu keluar. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku tidak tahu tentangmu. Jadi apa yang kamu mau dariku? Aku akan tunjukkan bagaimana keadaanku hari ini, Bibi. Enyah kau dari jalanku. Enyah dari jalanku? Enyah sana pergi dari sini. Bajingan, kamu jangan ganggu bibiku, anakku. Bibi baik-baik saja untuk anak perempuanku. Anak perempuanku hilang. Kamu biar ontak anak perempuanku. Kamu biar ontak anak perempuanku. Kamu biar ontak anak perempuanku. Apa yang terjadi dengan Bibi? Aku ingin kamu tenang. Apa yang terjadi dengan Bibi? Kamu pikir ayahmu belum cukup berbuat untuk kita? Apa itu? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Xiaoyu? Apa yang salah dengan Xiaoyu? Xiaoyu Chengjie. Apa yang salah dengan Xiaoyu? Xiaoyu. Xiaoyu bunuh diri dan sekarang di rumah sakit kedua. Anak perempuanku hilang. Bibi Song Changqing. Aku akan memeriksa Xiaoyu, kamu biarkan aku melihat. Aku melihat Xiaoyu. Bibi. Hei Bibi Yo Liping, Bibi Yo Liping, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi dengan Yo Liping? Yo Liping, Song Jiangwo, apa yang kalian lakukan di sana? Datang untuk membantu kami. Bawa mereka ke ruang kesehatan. Xiaoyu. Xiaoyu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi, Xiaoyu? Bukankah ada sesuatu yang membuatmu sangat kesal? Bukan tentang bagaimana bertanggung jawab, tapi dengan apa kamu harus bunuh diri. Ada apa denganmu, Xiaoyu? Kenapa sih kamu, Xiaoyu? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Adikku butuh istirahat. Kamu sebaiknya pergi dulu. Bagaimana dia melihatku? Apakah kamu dengar itu? Bangun, adikku tidak ingin melihatmu. Kamu keluar. Ada apa denganmu, Xiaoyu? Kenapa kamu tidak bicara padaku, Xiaoyu? Ada apa dengan adikku? Xiaoyu, kenapa kamu membiarkan aku pergi? Ada apa denganmu, Xiaoyu? Apa ini? Kamu. Ayo keluar bersamaku. Paman Tang. Duduk. Kamu. Kamu bilang yang sebenarnya padaku. Bukan benar-benar seperti Xiaoyuku. Ya. Untuk Xiaoyu.
Bisakah kamu melakukan apa saja? Ya. Maka aku akan memintamu untuk meninggalkannya. Paman Tang. Changqing. Kamu adalah pemuda berbakat. Aku berharap masa depanmu cerah. Semoga cintamu bahagia. Tapi, istri kamu tidak bisa Tang Xiaoyu. Karena kamu adalah anak dari Song Zitang. Aku mohon tinggalkan putriku. Apakah kamu dengar aku? Bagaimana dengan makan malam? Apa yang terjadi dengan wanita itu kemarin? Itu diatur oleh Jiang Wo. Aku tanya kamu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Hanya makan dan minum. Jiang Wo bilang kamu terlalu keras bekerja dalam revisimu. Aku ingin memberimu istirahat. Benarkah? Aku tanya kamu sekarang. Kenapa Xiaoyu bunuh diri? Kenapa dia bunuh diri? Xiaoyu bunuh diri. Mungkin kalian yang mengaturku. Bukan begitu. Kak Changqing. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Itu Jiang Wo. Bilang mau membuatmu mabuk dengan gadis itu. Lalu dia berpura-pura bercumbu agar Xiaoyu bisa melihatnya. Dia bilang itu demi kebaikanmu. Song Jiangwo, kamu sangat jahat. Kamu menyakiti semua orang. Kamu bahkan mengejar saudaramu sendiri. Kamu tidak bisa menangkap siapapun. Kamu kecanduan membunuh orang. Bagaimana kamu bisa berganti profesi? Kelihat kamu menggunakan pisau bikin pena. Jangan kira aku hanya seorang penyair. Aku lebih buruk dengan pisau daripada kamu. Untuk memotong saudaramu sendiri. Bagaimana? Kamu mengerti. Kamu yang membuat Tang Xiaoyu menderita. Kalian berdua masih bertahan. Yurusan kami bikin yurusan siapapun. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Kalau kamu bukan saudaraku sendiri, aku tidak peduli. Ayo, ini demi kebaikanmu. Kamu merasa marah kan? Potong aku. Tusukkan pisau di sini dan bunuh aku. Untuk menghemat waktu. Jangan membuatku melakukannya, kamu dengar. Kamu tidak mendorongku. Aku memaksamu jadi apa? Lihat dirimu sekarang. Apa kamu gila karena seorang gadis? Tidak ada yang saling mengenal. Kamu pantas mendapatkan dua puisi bodoh. Untuk menepus sirang gadis, seperti Tang Xiaoyu. Aku. Song Jiangwo. Aku memperingatkanmu. Ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan jadi brengsek kalau tidak. Evergreen akan. Changqing. Aku akan ikut campur lagi dalam urusanmu. Aku brengsek. Jiang Wo. Apa yang terjadi dengan kalian berdua saudara? Lihat tidak, anak sulungmu mencoba membunuhku. Juga seorang penyair.
Kakak, kenapa kamu di sini sendirian? Dingin sekali hari ini. Ayo pulang denganku. Kakak, kamu harus berhenti menangis. Aku tidak mengerti. Sehari sebelum janji cinta abadi, hidup tidak memisahkan orang. Sehari kemudian dia jadi orang asing. Kalau itu saja yang dia punya di dunia. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Pembohong. Semuanya pembohong. Aku lebih suka hidup dalam kebohongan. Aku tidak mau percaya kebenaran. Kamu seharusnya tidak membawaku ke restoran tadi malam. Xiao Sue. Aku sangat sedih. Aku belum pernah sedih seperti ini. Kakak, ini semua salahku. Aku salah. Bukan urusanmu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu melihatnya di restoran kemarin. Semuanya palsu. Song Jiangwo dan aku menjebakmu. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Song Changqing dia tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Wanita itu dibayar oleh Song Jiangwo hanya untuk berakting di depanmu. Maksudmu tadi malam? Itu kamu dan Song Jiangwo menjebakku? Ya. Kenapa? Kenapa? Aku hanya ingin kamu menyerah pada Song Changqing. Bagaimana bisa aku punya kakak seperti kamu? Kakak-kakak. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mengatakan itu? Tang Xiaoyu tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Apa yang kamu katakan? Semua ini antara kamu dan Tang Xiaoyu.
Segera setelah kelas ini selesai. Kembali ke tempat asal Tang Xiaoyu. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Bibio. Minumlah air dan aku tambahkan gula merah. Aku tidak akan menyayangkan Song Changqing. Aku tidak akan menyayangkan siapapun dari keluarga Song. Bibio. Kamu merasa lega. Aku mulut besar. Kamu salah paham pada kakak Changqing. Bagaimana mungkin dia menyakiti Xiaoyu? Aku mengenalnya. Dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Dan dia tidak akan pernah menyakiti Xiaoyu. Bukan dia yang melakukannya. Aku yang menyakiti? Bagaimana mungkin Xiaoyu bunuh diri? Untukku, hal ini, kamu juga bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab? Tapi untuk penolakanmu, bagaimana kakak Changqing dan Xiaoyu bisa membuat begitu banyak masalah? Itu salahku maksudmu? Bibio, kamu merasa lega? Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin mengatakan. Kakak Changqing benar-benar mencintai Xiaoyu. Xiaoyu juga sangat mencintai kakak Changqing. Teman-teman sekelas kami semua mengira mereka adalah pasangan yang paling cocok. Sangat kejam membuat mereka putus. Biarkan mereka bersama saja. Saya bilang kamu membela siapa? Kamu bersama siapa? Saya bersama Xiaoyu. Saya pikir kamu berbicara atas nama Song Changqing. Keluar dari sini. Pergi sekarang. Tidak. Sejujurnya, saya sangat membutuhkan uang itu. Tolong bantu saya. Saya akan mengatakannya, jika kamu tidak mau mendengarnya. Saya sudah bilang padamu. Kamu harus putus dengan Song Changqing. Jika saya putus dengannya, bisakah kamu memaafkan Paman Song? Tidak ada lagi tuntutan permintaan maaf. Itu bukan hal yang sama. Itu hal yang sama bagi saya. Ada beberapa hal, kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya. Saya mencintai Changqing. Kamu sangat keras kepala. Ayah? Jangan katakan lagi. Saya akan menjanjikan apapun padamu, oke?
kecuali masalah ini. Dan kamu perlu berhenti mendorong saya. Nah, tentang Changqing. Saya punya kesan yang baik. Puisi itu indah. Tapi saya tidak akan memaafkan Song Zitang. Dia harus minta maaf. Saya tidak bisa menjadi kerabat dengan seseorang seperti Song Zitang. Jangan paksa saya juga. Kakak Changqing. Maaf saya terlambat. Zhang Xiaobing sangat menyebalkan. Saya terjebak di depan pabrik latihan sejak pagi. Memberi saya nasihat. Dia ingin saya menjauhi Xiaoyu. Oke. Semuanya ada di sini. Kamu simpan uangnya 70-35 yuan. Saya punya uang. Bagaimana kamu bisa punya uang? Ambil saja. Baiklah, atau aku akan marah. Biarkan aku berterima kasih untuk Xiaoyu. Ayo jangan terlalu sopan. Urusan Xiaoyu adalah urusanku. Kamu cepat pergi. Aku pergi. Kamu bilang Xiaoyu untuk tenang. Dia pasti akan diterima dengan kemampuannya. Xiaoyu. Tidakkah kamu akan bertanya kemana aku membawamu? Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Aku merasa tenang bersamamu. Korporasi Budaya Wilayah Militer Nanjing mencari penari. Aku yakin kamu akan diterima. Hei hei hei, aku dapat. Aku Song Jiangwo, dari Departemen Pemasok dan Pemasaran. Song Jiangwo, saudariku pergi. Kamu harus ke sini sekarang. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Di mana saudariku? Kupikir saudarimu ada di rumah sakitmu. Kamu adalah teman terbaiknya. Kamu tahu kemana dia pergi. Aku benar-benar tidak tahu. Kita belum selesai. Lepaskan. Kamu tidak akan pergi kemanapun, sampai kamu menjelaskan dirimu. Song Jiangwo, aku katakan padamu. Aku tidak takut padamu ketika orang lain takut padamu. Jangan berpura-pura bodoh dan gengko. Aku akan memberitahumu apa. Kami mencoba membantunya. Kedua orang tua akhirnya tenang. Ini tidak akan mengacaukan sarang lebah. Apakah benar-benar ada sesuatu di antara mereka? Kamu adalah teman terbaik Tang Xiaoyu. Kamu juga terlibat. Silakan. Di mana mereka? Siapa aku untuk memberitahumu itu? Mengapa aku harus memberitahumu itu? Kalian terus mengacaukan mereka. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Kamu tahu itu. Tang Xiaosui, kamu mengecewakanku juga. Aku katakan padamu, jauhi Song Jiangwo. Tidak baik terlalu dekat dengannya.
Baiklah, aku mengakuinya. Itu semua kesalahanku sebelumnya. Itu semua ide burukku. Aku akan berubah. Puas. Kurasa kita bisa membicarakannya sekarang. Xiao Yu punya kakak cangking. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir tentang itu. Apa yang kamu katakan itu omong kosong. Aku tidak peduli siapa yang peduli. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu harus meluruskan rekam jejak. Cheng Jie. Bisakah aku memuaskanmu? Katakan saja padaku di mana dia berada. Kamu tidak bisa menyembunyikannya darinya untuk waktu yang lama. Orang tuaku akan mengetahuinya cepat atau lambat. Kamu baru saja memberiku keuntungan dari keraguan. Mereka ada di Nanjing. Terima kasih, datang lagi lain kali. Selamat datang lain kali. Beli ayam? Ayam apa yang harus aku beli untuk sup? Ayam tua yang terbaik. Kalau begitu kamu bisa memberiku satu. Dia sangat berani. Putra tertua Song Zitang kabur. Oh, saudariku pergi. Tidak ada jalan kembali. Lebih baik keluar dari Ningyol. Hidup seperti yang dia inginkan. Aku agak iri padanya. Jangan iri, lari ya lari. Tapi bagaimana? Itu semua karena kamu. Kamu yang memberiku ide itu. Bukankah kamu bagian dari konspirasi ini? Song Changking. Sialan. Hati-hati, ini masih sedikit panas. Bagaimana rasanya? Itu pekerjaan yang bagus. Aku belajar itu dari nyonya rumah. Aku akan membuatkanmu sup setiap hari jika kamu suka. Pikirkan masa lalu. Begitu dekatnya keluarga kita. Baiklah seperti keluarga. Seandainya aku bisa kembali ke masa lalu. Hei, boleh aku bertaruh? Kalau kakakku menikahi adikmu, orang tuamu pasti sangat senang. Orang tuamu sedang bersenang-senang.
3 tahun kamu terlihat seperti anak nakal. Kamu tidak lebih baik dari itu. Tidak seperti adikmu. Ketika kamu menangis dan mengeluarkan ingus dari air. Tapi sekarang sepertinya kamu mulai mengejar adikmu seperti itu. Siapa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu. Ucapkan itu sekali lagi ketika kamu akan mengeluarkan ingus. Kamu tidak mendengarku. Kamu tidak bisa mendengarku dengan hidungmu. Aku akan mencambukmu, aku akan mencambukmu, aku akan mencambukmu, percaya atau tidak. Kenakan. Lumayan. Sedikit sombong. Aku lupa melepasnya. Masalah besar. Ini jam rusak untukmu. Apa yang kamu lakukan? Kupikir kamu bilang kita tidak boleh memakai jam rusak. Aku akan menggantinya dengan kalender Seiko dengan 22 dan 24 sabuk putar. Kamu ambil. Ambil atau tidak? Tidak. Song Jiangwo. Aku perlu kamu mengambilnya. Aku suruh kamu mengambilnya. Baiklah. Berikan padaku, ini milikku. Hanya aku yang berhak membuangnya, bukan kamu. Ya. Kakak Changqing. Changqing. Tanahnya lembab. Kenapa kamu tidak masuk ke tempat tidur juga? Oke. Aku baik-baik saja tidur di sini. Aku tidak bisa tidur. Jangan melamun. Tidurlah, besok kamu ada ujian. Wah, sangat hangat. Sekarang kembali ke tempat tidur. Tidak, ini tempat aku tidur. Kembali ke tempat tidur. Aku bukan anak kecil lagi. Jadi baik. Xiao Yu. Changqing. Kita tidak bisa seperti ini. Kamu tidak suka aku? Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Aku hanya ingin memanfaatkan yang terbaik. Tetap di malam pernikahan kita. Percayalah padaku.
Aku akan menikahimu dengan penuh martabat. Jadi istriku. Membuatmu bahagia seumur hidup. Tidak peduli siapa yang menentangnya. Bahkan jika kita hanya sepasang anjing liar. Dan pasangan gelandangan yang paling bahagia. Changqing. Kalau begitu biarkan aku berada dalam pelukanmu. Untuk tidur semalam. Liu Wenwen. Kupikir kamu tidak makan. Kenapa kamu tidak bertenaga hari ini? Bisakah kamu menari? Atau aku akan mengganti orang lain? Aku tidak enak badan hari ini. Kondisi tidak baik. Kapten Zhang, tolong biarkan aku menari lagi. Kalau begitu seriuslah. Untuk mempersiapkan. Berhenti untukku. Apa-apaan itu? Apakah kamu Wu Qianghua? Apakah kamu Wu Qianghua? Seluruh wanita Tuan Tanah. Sudah berapa lama kamu berlatih? Kenapa pusat gravitasi masih tidak stabil? Goyah seperti bebek. Tidak hari ini. Cheng Jie. Keluar dari sini. Kapten Zhang sedang berkecimpung dalam seni. Ini adalah makanan untuk Grandmaster. Tidak berbakat ya tidak berbakat. Lihatlah Tang Xiaoyu. Sangat mudah seperti bermain. Apa yang ingin kamu lihat dariku, Kapten? Kenapa aku belum melihat Tang Xiaoyu belakangan ini? Dia di mana? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Wu Qianghua juga meminta Tang Xiaoyu untuk melompat. Benar? Ayo, bisakah kamu memainkan peran ini? Beritahu aku. Di mana Tang Xiaoyu? Selanjutnya adalah Tang Xiaoyu.
Penari yang bagus. Apa maksudmu, Kolonel Wang? Saya dengar Tang Xiaoyu pergi ke Nanjing untuk ujian. Kamu yang memberinya surat pengantar. Ya, ada apa? Tang Xiaoyu dibina oleh resimen kami. Mengapa menyerahkannya ke orang lain? Zhang Xiaobing. Mengapa saya merasa kamu tidak masuk akal? Kontradiksi dalam istilah. Kamu yang bersikeras memecat Tang Xiaoyu. Sekarang sebaliknya. Apa maksudmu? Saya sudah berubah pikiran sekarang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dan kamu tidak menganggap saya serius. Biar saya katakan sesuatu, Zhang Xiaoyu. Apapun yang kamu inginkan. Saya yang memimpin. Lalu, saya akan memberitahumu. Wu Qianghua Liu Wenwen tidak bisa turun. Detasemen Merah Wanita tidak bisa tanpa Tang Xiaoyu. Itu sebabnya saya datang untuk memberitahu. Kita tidak boleh melepaskannya. Tang Xiaoyu tidak bisa tinggal di Ningzhou untuk menari. Saya membuatnya tidak mungkin untuk menari selamanya. Oh, apa yang kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu katakan di pabrik? Tidak ada omong kosong lagi masuk. Ayah, beritahu aku. Apa yang dilakukan saudaramu di Nanjing? Nanjing. Ibumu pergi membeli beberapa roti. Liu Xiaowang memberitahunya semua. Kamu tidak tahu. Xiaowang mengatakan semuanya. Saya tahu. Bukan ini opera Ming. Saudaraku didorong hingga batas. Dengan Tang Xiaoyu. Panggilan ini untuk kabur. Baru saja lari. Lao Gu, ambil baju. Kita bertiga pergi ke Nanjing dan bawa dia kembali. Oh ayah. Jangan ayah setelah Nanjing. Kamu tahu di mana dia tinggal? Mau cari dia di mana? Aku pergi ke kantor polisi untuk mencari teman seperjuanganku. Tidak kakak kamu memelukkan di Minnesota. Mereka mengirim orang ini ke Nanjing. Dan kamu tidak melihatnya terakhir kali. Ibu tahu kakakku akan membawa pisau padaku. Aku bilang aku sudah selesai dengannya. Jika kamu ingin pergi ke Nanjing, kamu pergi denganku. Oh Song. Jiang Wo benar. Bagaimana kita bisa menemukannya di Nanjing? Ayah. Sebenarnya. Dan aku tidak mencoba menyembunyikannya. Karena ada banyak petir di dalamnya. Bisakah kamu mengatakannya langsung? Ibu, mungkin kamu harus memberikan obat tekanan darah untuk ayahku. Kamu cepat mengatakan. Tang Xiaoyu hamil. Apa? Dia hamil. Aduh. Apa? Bayi itu bukan milikku, itu milik Song Changqing. Kamu memukulku kamu begitu. Jiang Wo. Apa yang kamu katakan itu benar? Ibu, bisakah aku bercanda tentang ini? Karena Xiaoyu hamil. Mereka merasa tidak bisa menahan diri. Pergi ke Nanjing.